Saya pernah berpikir bahwa cinta hanya untuk pria dan wanita, sampai hari itu tiba. Saat saya bergabung dengan keluarga teman saya yang gay, rahasia gelap terungkap, dan hati saya hancur berkeping-keping. Apa yang saya temukan bukan hanya pengkhianatan, tapi juga perasaan terlarang yang mengubah hidup saya selamanya. Saya, Andi, lahir dan besar di Jakarta, kota yang sibuk dengan hiruk-pikuknya. Sebagai anak tunggal dari keluarga sederhana, ayah saya seorang pegawai kantor, ibu seorang guru. Hidup saya biasa-biasa saja, penuh rutinitas, sekolah, kuliah di universitas negeri, dan mimpi menjadi insinyur. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti orientasi seksual. Di Indonesia, topik itu tabu, dibicarakan dalam bisik-bisik atau dihindari sama sekali. Teman-teman saya kebanyakan strike, dan saya pun begitu, orang biasa yang suka sepak bola dan nongkrong di warung kopi. Pertemuan dengan Budi terjadi di kampus. Dia mahasiswa seni, selalu berpakaian rapi dengan senyum ramah. Kami bertemu di kelas umum dan segera menjadi sahabat. Budi asli dari Yogyakarta dengan aksen Jawa yang lembut. Dia pintar, humoris, dan selalu mendengarkan cerita saya tentang mimpi-mimpi kecil. Andi, hidup ini seperti lukisan, katanya suatu hari. Kadang abstrak, tapi indah jika kamu mau lihat dari sudut lain. Saya tertawa, tidak menyadari betapa dalam maknanya. Suatu akhir pekan, Budi mengajak saya ke rumahnya di pinggiran Jakarta, di mana keluarganya pindah karena pekerjaan ayahnya. Keluarga gue unik, bro, katanya sambil nyengir. Tapi lo pasti suka. Saya setuju, penasaran. Rumah mereka sederhana tapi hangat, dengan halaman kecil penuh tanaman. Ayah Budi, Pak Hadi, seorang pengusaha kecil, menyambut saya dengan pelukan hangat. Ibu Budi, Bu Siti, memasak gudeg khas Jogja yang leat. Ada juga adik Budi, Rian, yang lebih muda 2 tahun, mahasiswa baru dengan mata cerdas dan sikap pendiam. Malam itu, kami makan malam bersama. Suasana akrab, penuh tawa. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pak Hadi dan Bu Siti sering bertukar pandang penuh arti saat Budi bercerita tentang teman-temannya. Rian diam saja, tapi matanya sering melirik saya. Setelah makan, Budi mengajak saya ke kamarnya. Gue mau cerita sesuatu, katanya serius. Hati saya berdegup. Apakah dia akan mengaku sesuatu? Ternyata Budi bilang keluarganya mendukung komunitas LGB. Ayah gue punya saudara yang gay, dan kami terbuka soal itu. Saya terkejut, tapi berusaha tenang. Di Indonesia, di mana agama dan budaya konservatif mendominasi, ini jarang. Hari-hari berikutnya, saya semakin sering ke rumah Budi. Saya merasa seperti bagian dari keluarga. Pak Hadi mengajak saya diskusi tentang bisnis, Bu Siti mengajari resep masakan. Tapi yang membuat saya gelisah adalah Rian. Dia mulai terbuka, bercerita tentang hobinya membaca buku sastra Indonesia. Kak Andi, kamu pernah baca Pramoedya Ananta Toer? Tanyanya suatu sore. Kami duduk di teras, angin sepoi-sepoi. Matanya berbinar, dan saya merasa ada getar aneh di dada. Apakah ini persahabatan biasa? Suatu malam saat hujan deras, Budi cerita lebih dalam. Gue gay, Andi. Sudah lama. Pengakuannya seperti petir. Saya diam, mencerna. Kenapa lo cerita sekarang, tanya saya. Karena lo seperti saudara. Dan Rian juga. Hati saya berhenti. Rian gay. Gambarannya berubah. Saya ingat tatapannya, senyumnya yang malu-malu. Apakah dia menyukai saya? Malam itu saya pulang dengan pikiran kacau. Di rumah saya berbaring memikirkan norma masyarakat. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, diskriminasi merajalela. Tapi kenapa hati saya tidak marah? Keesokan harinya, saya kembali ke rumah Budi. Rian menyambut saya dengan senyum lebar. Kak, ayo main catur. Kami bermain di kamarnya, dan percakapan mengalir.
Dia cerita tentang perjuangannya menerima diri. Di sekolah, gue diejek. Tapi keluarga dukung. Saya mendengar, hati terenyuh. Tanpa sadar, tangan saya menyentuh tangannya. Dia menatap saya dan ada listrik di udara. Kak Andi, bisiknya. Saya mundur, bingung. Apakah saya strike? Pertanyaan itu menghantui. Minggu-minggu berlalu, saya semakin dekat dengan Rian. Kami jalan-jalan ke Malioboro saat ke Jogja, makan sate ayam, nonton wayang. Di bawah cahaya lampu malam, dia pegang tangan saya. Aku suka kamu, Kak. Pengakuan itu manis, tapi menakutkan. Saya balas, aku juga, tapi ini rumit. Di Indonesia, cinta seperti ini penuh risiko, penolakan keluarga, masyarakat, bahkan hukum. Tapi perasaan itu tumbuh seperti bunga di musim hujan. Budi tahu dan dia mendukung. Lo berdua cocok, katanya. Keluarga mereka seperti pelabuhan aman. Pak Hadi bilang cinta itu universal, Andi. Jangan takut. Saya merasa diterima, tapi di luar sana, dunia berbeda. Teman-teman saya mulai curiga. Lo sering banget sama Budi dan keluarganya, kata salah satu. Saya bohong, bilang cuma nongkrong. Suatu hari, konflik muncul. Rian ingin kami resmi, tapi saya ragu. Bagaimana dengan masa depan? Pernikahan? Anak, tanya saya. Dia sedih, kita bisa bahagia tanpa itu. Pertengkaran pertama kami. Saya pulang marah, tapi rindu. Malam itu, telepon dari Budi, Rian nangis terus. Hati saya sakit. Saya sadar, cinta ini nyata. Kembali ke rumah Budi, saya minta maaf. Rian memeluk saya, air mata mengalir. Jangan tinggalkan aku, Kak. Kami janji saling dukung. Hari-hari berikutnya penuh romansa sederhana, piknik di Pantai Anyer, bersepeda di Bogor. Di bawah pohon rindang, kami berbagi mimpi. Aku ingin jadi penulis, Kak. Cerita tentang kita. Saya tersenyum, aku dukung. Tapi bayang-bayang masyarakat mengintai. Suatu sore saat kami di KAE, seorang teman lama saya, Dino, melihat kami. Matanya curiga. Andi, lo lagi apa sama cowok ini? Saya gugup, cuma teman. Rian terluka, tapi diam malam itu, dia bilang kamu malu sama aku. Saya jawab tidak, tapi hati ragu. Di Indonesia, coming out berisiko, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan keluarga. Keluarga saya mulai curiga. Ibu tanya, kenapa jarang pulang? Siapa temanmu itu? Saya bohong lagi. Tekanan meningkat. Budi saran, cerita ke keluargamu. Tapi saya takut. Ayah saya konservati, sering bilang laki-laki harus kawin perempuan. Bagaimana jika mereka usir saya? Konflik memuncak saat ulang tahun Rian. Keluarga Budi undang saya. Di pesta kecil, kami menari lambat di ruang tamu. Pak Hadi angkat gelas untuk cinta yang sejati. Saya bahagia, tapi tiba-tiba Dino muncul, diundang Budi tanpa saya tahu. Andi, lo gaya, teriaknya mabuk. Ruangan hening. Saya panik, enggak. Lo salah. Rian pucat, lari ke kamar. Pengkhianatan saya terasa pedih. Malam itu, Rian menangis di pelukan saya. Kenapa kamu bohong? Saya jawab, aku takut. Tapi kerusakan sudah terjadi. Budi marah, lo lukai adik gue. Saya pulang dengan hati hancur. Di rumah, saya renungkan. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Keesokan harinya, saya hubungi Rian. Makan aku. Aku akan cerita ke keluargaku. Dia ragu, tapi setuju bertemu. Kami duduk di taman, hujan gerimis. Aku cinta kamu, Rian. Selamanya. Ciuman pertama kami, manis dan penuh emosi. Tapi takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian Dino sebarkan rumor di kampus. Andi gay. Teman-teman menjauh.
Saya dibully, dipanggil bensong. Hati saya sakit, tapi Rian dukung. Kita kuat bersama. Keluarga Budi jadi tempat perlindungan. Bu Siti bilang kalian seperti anak kami. Tapi pengkhianatan besar datang dari dalam. Budi, sahabat saya, ternyata cemburu. Dia suka Rian sejak lama. Tidak, lebih buruk. Suatu malam, saya temukan pesan di ponsel Budi. Dia cerita ke Dino tentang kami, sengaja. Gue ingin Andi pergi, biar Rian aman dari dia. Hati saya hancur. Budi yang saya anggap saudara, khianati kami. Konfrontasi hebat. Kenapa, Bud? Tanya saya marah. Gue takut lo lukai Rian. Lo belum siap. Tapi itu alasan palsu. Ternyata Budi pernah ditolak Rian dan dendam. Keluarga terpecah. Pak Hadi kecewa, Bu Siti menangis. Rian pilih saya, tapi luka dalam. Kami putuskan pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, di antara sawah hijau, kami bangun hidup baru. Saya kerja di KAI, Rian tulis cerita. Tapi masa lalu menghantui. Keluarga saya tahu dari rumor, ayah marah besar. Jangan pulang lagi, katanya di telepon. Saya menangis, tapi Rian peluk saya. Kita punya satu sama lain. Hidup di Bali penuh tantangan. Masyarakat toleran tapi tetap waspada. Kami gabung komunitas lebih kecil, saling dukung. Suatu hari, Rian sakit. Demam tinggi, dokter bilang stres. Saya rawat dia, sadar betapa rapuh cinta kami. Pemulihan Rian lambat. Saya jaga dia siang malam, masak bubur, cerita lucu. Kamu pangeran gue, katanya lemah. Hati saya meleleh. Di Bali, kami temukan kedamaian. Pantai Kuta jadi saksi janji kami. Aku janji setia, bisik saya di telinganya. Angin laut membawa harapan. Tapi pengkhianatan Budi belum selesai. Dia datang ke Bali, minta maaf. Gue salah, Andi. Gue cemburu. Rian makan, tapi saya ragu. Kenapa lo lakuin itu, tanya saya. Budi cerita masa lalunya, pernah dicinta cowok, tapi dikhianati. Trauma itu buat dia protektif berlebih. Kami berdamai, tapi hubungan retak. Kembali ke Jakarta untuk urusan keluarga. Ayah saya sakit, stroke ringan. Ibu telepon, pulanglah, nak. Saya ragu, tapi Rian dorong. Hadapi mereka. Di rumah, ayah lemah di tempat tidur. Andi, kenapa kamu begini? Tanyanya pelan. Saya cerita semuanya, air mata mengalir. Aku cinta Rian, yah. Itu nyata. Ayah diam lama, lalu pegang tangan saya. Aku takut kehilanganmu. Perlahan dia terima. Ibu peluk saya, kami sayang kamu apa adanya. Kabar baik itu buat Rian bahagia. Kami rencanakan masa depan. Mungkin kita adopsi anak suatu hari, katanya mimpi. Di Indonesia sulit, tapi harapan ada. Kami gabung advokasi, ikut parade kecil di Jakarta. Suara kami kecil, tapi bergema. Tapi nasib uji lagi. Rian dapat tawaran kerja di Surabaya sebagai editor. Aku harus pergi, katanya sedih. Jarak jauh menguji cinta. Telepon setiap malam, tapi rindu menyiksa. Suatu hari, dia cerita teman baru, Ari, yang gay juga. Cemburu muncul. Siapa dia? Tanya saya tajam. Cuma teman, jawabnya. Konflik pecah saat saya kunjungi. Lihat Ari dekat sekali dengan Rian. Lo bohong, tuduh saya. Rian marah, kamu curiga terus. Pertengkaran hebat, saya pulang sendirian. Di kereta saya renungkan. Apakah ini akhir? Beberapa hari kemudian, Rian datang ke Bali. Ma, Kak. Ari cuma teman. Kami berdamai, tapi luka ada. Cinta kami lebih kuat, tapi rapuh. Kami putuskan tinggal bersama di Jakarta, cari kerja baru. Hidup stabil.
Saya kerja di perusahaan IT, Rian di penerbitan. Keluarga Budi pulih, Budi minta ma lagi. Pak Hadi bilang kalian inspirasi. Di malam-malam tenang kami bicara mimpi. Aku ingin dunia terima kita, kata Rian. Tapi masyarakat belum siap. Demo anti LGBT di Jakarta, kami sembunyi. Teman hilang, tapi kami punya satu sama lain. Suatu hari, Rian tulis buku tentang kisah kami. Ini untuk mereka yang takut mencinta. Buku itu laris, banyak yang dukung. Klimaks datang saat ayah Rian sakit parah. Kanker. Keluarga berkumpul. Di rumah sakit, Pak Hadi pegang tangan kami. Terima kasih telah buat Rian bahagia. Air mata mengalir. Pak Hadi pergi damai, tinggalkan pesan, cinta tanpa syarat. Kehilangan itu satukan kami. Budi minta ma total, kami jadi saudara lagi. Keluarga saya datang, dukung. Di pemakaman di bawah hujan Jogja, saya peluk Rian. Kita lalui bersama. Setelah kepergian Pak Hadi, hidup berubah. Bu Siti pindah ke Jakarta, tinggal bersama kami. Rumah kecil kami penuh kehangatan. Rian lebih dewasa, tulisannya lebih dalam. Buku keduanya tentang perjuangan LGBT di Indonesia dapat penghargaan. Saya bangga tapi khawatir. Ancaman datang, email anonim, ancam bocorkan identitas. Di Indonesia, Atwa Ulama Anti-Gay membuat takut. Kami lapor polisi tapi sia-sia. Hati-hati, kata petugas. Konflik internal muncul lagi. Rian ingin publik, kita harus berjuang. Saya takut bagaimana anak kita nanti. Kami belum punya, tapi mimpi itu ada. Pertengkaran lagi, tapi cinta menang. Suatu malam di atap rumah, bintang-bintang bersinar. Aku tak bisa hidup tanpamu, kata Rian. Kami janji lagi, lebih kuat. Budi bantu buat komunitas online. Ribuan bergabung, cerita pengalaman. Kami jadi panutan. Tapi pengkhianatan datang dari Ari, teman Rian. Ternyata dia iri, sebarkan foto kami di media sosial. Mereka gay. Hujatan datang, komentar kebencian, ancaman mati. Kami sembunyi di Bali lagi. Rian depresi, kenapa dunia benci kita? Saya peluk dia karena mereka tak paham. Hari-hari gelap, tapi cahaya muncul. Keluarga dukung, teman sejati bantu. Perlahan badai reda. Media liput positif, kisah cinta yang menginspirasi. Kami wawancara, cerita tanpa nama. Masyarakat mulai berubah, meski lambat. Kembali ke Jakarta, kami adopsi anak yatim meski sulit. Anak kecil bernama Dio jadi bagian keluarga. Papa Andi, Papa Rian panggilnya. Hati kami penuh. Tapi ujian terakhir, Rian kecelakaan, motor ditabrak. Dires, dokter bilang koma. Saya menunggu doa. Bangun, sayang. Hari-hari panjang, ingat kenangan pertama bertemu, ciuman pertama, janji di pantai. Akhirnya, Rian sadar. Aku cinta kamu, bisiknya. Pemulihan lambat, tapi kami kuat. Kejadian itu buat kami hargai hidup. Kini, kami hidup bahagia. Dio tumbuh, keluarga utuh. Budi jadi paman baik. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi harapan ada. Cinta kami bukti manusiawi sejati. Tahun-tahun berlalu, Dio besar jadi remaja pintar. Kami ajari nilai toleransi. Cinta itu bebas, kata Rian. Dio paham, dukung kami. Tapi masa lalu kembali. Dino, musuh lama, muncul lagi. Sekarang aktis anti LGBT, ancam kami. Lo akan hancur. Hati saya gelisah. Kami lindungi Dio, pindah ke desa kecil di Jawa. Di sana, hidup sederhana. Sawah hijau, angin segar. Rian tulis novel baru, saya tanam sayur. Dio sekolah online. Kedamaian tapi sementara. Konfrontasi akhir dengan Dino. Dia datang, marah.
Lo rusak masyarakat. Saya jawab tenang, cinta kami tak rusak siapapun. Debat panjang, akhirnya Dino pergi, tapi ragu. Perubahan datang. Dino hubungi lagi, minta maaf. Gue salah. Anak gue gay. Kami bantu jadi teman. Hidup stabil. Kami kembali ke kota, advokasi lebih besar. Rian pidato di acara Kita Manusia, Punya Hak Mencinta. Kisah kami jadi inspirasi. Banyak pasangan hubungi, cerita mirip. Kami bangun shelter untuk korban diskriminasi. Di usia tua, kami duduk di teras, dia punya keluarga sendiri. Terima kasih, Papa, katanya. Rian pegang tangan saya, ini akhir bahagia kita. Refleksi akhir, dari hoax awal, hidup saya berubah. Bergabung dengan keluarga Budi buka mata. Pengkhianatan, konflik, tapi cinta menang. Di Indonesia, perjuangan terus, tapi harapan cerah. Cinta sejati tak kenal batas. Kami jalani hari tua dengan damai. Rian pergi dulu, damai. Saya lanjutkan legacinya, cerita kisah kami. Dio lanjutkan perjuangan. Akhir personel, tapi pesan abadi, cinta manusiawi.